Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita segala rahmat serta karunia-Nya sehingga hari ini masih kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita dari alam jahiliyah ke alam yang terang benderang. Kepada teman-teman yang lagi sakit, saya doakan semoga sembuh, semoga bisa beraktivitas kembali lagi, dan bisa sehat kembali lagi, dan bisa menyelesaikan tugas sebagaimana yang diharapkannya gitu. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, mari kita simak penjelasan beberapa hal yang dianggap penting dalam upaya menyatukan atau mengintegrasikan nasional di negara kita. Urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Makna dari integrasi nasional dalam bahasa Inggrisnya adalah national integration. Integration berarti adalah kesempurnaan atau keseluruhan. Kata ini berasal dari bahasa Latin, yaitu adalah integer, yang artinya adalah utuh atau menyeluruh. Berdasarkan arti etimologisnya itu, integrasi dapat diartikan sebagai pembaruan atau pembauran sehingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Jadi seperti yang dalam penjelasan ini, bahwa integrasi itu adalah penyatuan dari beberapa hal yang berbeda kemudian menyatu. Jadi atau beberapa yang terpisah kemudian menyatu dalam satu tempat dalam waktu tertentu agar mencapai satu tujuan bersama. Jadi itulah yang disebut dengan integrasi. Sedangkan nation adalah bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya, berada dalam satu wilayah dan di bawah satu kekuasaan politik. Jadi kalau kita bicara integrasi, itu adalah menyatukan, nation itu adalah berbagai persekutuan orang-orang yang ada di dalam. Integrasi nasional bisa jadi adalah persatuan atau terhimpunnya beberapa hal, entah itu suku, agama, atau etnis, atau golongan dan lain sebagainya, yang berada dalam satu wilayah dan dikomandoi atau berada dalam satu kekuasaan politik atau di bawah pemerintah yang sah dengan aturan yang sah pula agar mengatur orang-orang di dalam sebuah negara atau wilayah tersebut. Nah, jadi integrasi nasional ya seperti itu. Ya, menurut para pakar, makna integrasi nasional menurut para pakar di sini adalah misalnya seperti yang dikatakan oleh Safruddin Bahar tahun 1996, mengatakan bahwa upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Jadi menyatukan di sini artinya bahwa ada perbedaan dalam sebuah bangsa, entah itu sukunya, misalnya Sunda, di situ ada Butolnya, di situ ada dari Dayaknya, ada dari Acehnya misalnya dan lain sebagainya. Dan itu disatukan dalam satu wilayah atau katakanlah satu negara yang dimana ada pemerintah yang memerintah dan mengatur masyarakat yang berbeda, yang plural tersebut agar mencapai satu tujuan dalam membentuk negara itu tersebut. Kemudian Riza Nur Arfani tahun 2001 mengatakan bahwa integrasi nasional adalah pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah. Jadi seperti yang dikatakan oleh Safruddin Bahar tadi, ya kurang lebih sama. Hanya di sini menurut Riza Nur Arfani mengatakan bahwa ada identitas nasional. Identitas nasional itu artinya bahwa misalnya di Indonesia punya identitas nasional, ya salah satunya adalah misalnya bendera, kita punya burung Garuda ya, atau Pancasila ya, sebagai dasar negara. Inilah yang menyatukan bahwa di dalam kita bernegara ada Bhinneka Tunggal Ika, kita berbeda-beda, tetapi kita satu jua dalam membentuk atau mencapai tujuan dari negara kita, yaitu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut
ikut apa namanya mensejahterakan kehidupan bangsa, kemudian berperan aktif dalam perdamaian dunia dan lain sebagainya. Jadi menurut Juliati Suroyo tahun 2002 mengatakan bahwa integrasi nasional itu adalah bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Jadi seperti juga pada pakar-pakar sebelumnya bahwa integrasi nasional itu berarti sudah berbicara tentang bagaimana menyatukan sebuah perbedaan etnis, agama, warna kulit, golongan dalam sebuah wilayah, tentu dalam sebuah negara yang berdaulat, yang sah, yang di dalamnya ada aturan-aturan yang mengikat untuk tertibnya atau teraturnya kehidupan sosial. Kemudian Ramlan Surbakti tahun 2010 mengatakan bahwa integrasi nasional itu adalah proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional. Jadi hampir sama ya dari empat pakar yang ada ini tentang makna dari integritas nasional. Uh, Integrasi nasional. Yang pertama adalah jenis integrasi. Kita akan menjelaskan tentang jenis-jenis integrasi. Ada integrasi politik, ada integrasi budaya, ada integrasi ekonomi. Nanti saya akan jelaskan. Yang pertama ini adalah tentang integrasi politik. Integrasi politik itu ada dua. Ada yang sifatnya vertikal, ada yang sifatnya horizontal. Vertikal itu artinya dari masyarakat kepada pemerintah. Atau horizontal misalnya dari masyarakat ke masyarakat. Ya, seperti katakanlah ada suku-suku, ada agama, misalnya agama Kristen, agama Islam, Buddha, Konghucu, ada Protestan. Itu baru berbicara tentang masyarakat secara horizontal, ya. Mengintegrasikan masyarakat secara horizontal. Ya, memang susah kita menyatukan berbagai perbedaan yang ada, tapi di negara kita, di Indonesia, ya bisa kita menyatukan berbagai pandangan, berbagai keyakinan, berbagai kepercayaan yang dimiliki oleh masyarakat di Indonesia. Ada kurang lebih 250 juta rakyat di Indonesia dengan berbagai macam opini, pendapat, dengan berbagai macam keyakinan. Tapi bisa disatukan dengan pemahaman bagaimana kita berbangsa dan bernegara. Yang ini adalah penjelasan dari dimensi yang sifatnya vertikal, yang menyangkut hubungan elit dan massa. Jadi ada elit, ada massa, ada pemerintah, ada rakyat gitu. Baik itu adalah elit politik dengan massa pengikut. Ya, bisa elit politik misalnya partai A dengan para pengikutnya atau para simpatisannya, atau antara penguasa dan rakyatnya, guna menjembatani celah perbedaan dalam rangka pengembangan proses politik yang partisipatif. Jadi menyatukan antara partai politik dengan pengikut, penguasa dengan rakyat itu sangat penting dalam mengharmoniskan atau menselaraskan tujuan bersama. Ada kepentingan dari para penguasa, ada juga kepentingan dari masyarakat. Dengan menyatukan berbagai pendapat, pandangan itu, maka itulah yang harus disepakati apa yang menjadi persamaan dari kepentingan antara elit dan massa, atau penguasa dan rakyat, atau elit partai politik dengan para pengikutnya, maka itulah yang harus diperjuangkan bersama gitu. Kemudian selanjutnya adalah dimensi horizontal, menyangkut hubungan yang berkaitan dengan masalah teritorial antar daerah, misalnya Pulau Sulawesi dengan Pulau Jawa, gitu, Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Itu namanya mengintegrasikan, atau Pulau Sulawesi dengan Kalimantan, Pulau Sulawesi dengan Maluku, Pulau Sulawesi dengan Irian. Itu namanya kita menyatukan berbagai perbedaan yang ada secara teritorial atau secara geografis. Kemudian antar daerah, antar suku, ya suku di Indonesia ini banyak sekali. Tentu diperlukan satu kebesaran, kelapangan hati kita dalam menerima segala perbedaan yang ada antar umat beragama. Di negara kita ini ya ada berbagai macam agama dan aliran kepercayaan, yang dimana aliran kepercayaan itu dianut oleh orang-orang yang pedalaman,
yang kadangkala mereka belum memeluk agama, tapi mereka sudah meyakini adanya Tuhan yang mereka sebut sesuai dengan kepercayaan mereka. Kemudian golongan masyarakat, ya tentu ada macam-macam golongan, ada ningrat, ada katakanlah ada golongan rakyat jelata, dan lain sebagainya. Ya, jadi di sini yang kita lihat adalah bagaimana dimensi horizontal itu secara apa namanya masyarakat dengan berbagai perbedaan yang ada dapat disatukan, karena kalau tidak disatukan maka akan terjadi konflik. Ya, oleh karena itu mengintegrasikan atau menyatukan sebuah perbedaan itu adalah mencari kesamaan, bukan mencari perbedaan. Karena kalau semakin kita mencari perbedaan, kemudian mengkerucutkan, mempertajam perbedaan itu, maka akan berpotensi terjadinya konflik yang ada. Kemudian yang B adalah integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi berarti terjadinya saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Jadi misalnya seperti di Kota Bau-Bau misalnya. Kota Bau-Bau adalah daerah perdagangan, ya, di mana di Kota Bau-Bau adalah pusat perdagangan untuk di wilayah Sulawesi Tenggara. Selain dari Kota Kendari, itu di Kota Bau-Bau itu dijadikan sebagai pusat perdagangan, atau katakanlah di Kota Makassar sebagai pusat perdagangan di wilayah timur misalnya, atau di Jakarta sebagai pusat perdagangan di Indonesia. Maka Jakarta bisa berkembang kalau ada penopang dari daerah-daerah lain seperti Bogor, atau katakanlah seluruh Indonesia bisa membawa hasil rempahnya, hasil kekayaan alam, kemudian mereka jual di sana, mereka perdagangkan di sana, atau mereka melakukan bisnis yang dimana di Jakarta atau di beberapa tempat wilayah yang dianggap sebagai tempat transaksi ekonomi, dan di situ ada saling membutuhkan gitu. Ya, Jakarta butuh daerah lain untuk mengembangkan perekonomian masyarakat di Jakarta. Makassar juga butuh daerah lain untuk mengembangkan juga perekonomian di daerah mereka. Tentu juga daerah lain juga butuh kota-kota besar, ya, seperti Makassar juga Jakarta. Jadi saling ketergantungan satu sama lain, tapi itu ketergantungan itu saling menguntungkan yang sifatnya bersinergis. Di sisi lain, integrasi ekonomi adalah penghapusan atau pencabutan hambatan-hambatan antar daerah yang memungkinkan ketidaklancaran hubungan antar keduanya. Misalnya ada peraturan, norma, dan prosedur, dan pembuatan aturan bersama yang mampu menciptakan keterpaduan di bidang ekonomi. Bisa jadi bahwa antara daerah A dan daerah B melakukan MOU kerjasama dalam bidang perdagangan kopra, misalnya dalam bidang perdagangan apa namanya hasil rempah-rempah seperti uh, apa uh, bisa bisa itu adalah pisang, bisa itu adalah jamu-jamu misalnya, ya, atau obat-obatan herbal misalnya. Ya, bisa jadi itu akan ada perjanjian kerjasama dalam menguatkan kepentingan bersama. Jadi ada aturan yang dibuat, entah itu adalah aturan bersama, aturan bupati, aturan wali kota, aturan gubernur, yang bisa menyatukan beberapa wilayah secara ekonomi, ya, dalam upaya menguatkan kerjasama dalam bidang ekonomi agar terpenuhi kebutuhan masyarakat, ya. Kemudian yang kece adalah integrasi sosial budaya. Apa itu integrasi sosial budaya? Integrasi ini merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda di dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Jadi dalam unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi ras, gitu. Ya, ada ras, ya. Kemudian ada etnis, ada agama, ada bahasa. Jadi ya seperti di Indonesia, berbagai macam bahasa, etnis, ras, agama yang ada, kebiasaan, sistem nilai, dan lain sebagainya, itu disatukan dengan pemahaman nilai-nilai Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, untuk mewujudkan satu cita-cita luhur bangsa Indonesia, atau satu tujuan dari negara kita, ya, bagaimana kita hidup damai, toleran, dan kita bisa harmonis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Integrasi sosial budaya juga berarti ada kesediaan bersatu bagi kelompok-kelompok sosial budaya di masyarakat, misalnya suku, agama, dan ras. Jadi ada satu wilayah
Ya misalnya saya katakan wilayah A misalnya. Kemudian di situ bertemu, oh ada orang Buddha di situ, ada orang Muslim, ada Kristiani, ada Konghucu, ada Protestan di situ. Ya mereka mendirikan satu rumah ibadah masing-masing gitu, tanpa mencampuri nilai-nilai ibadah masing-masing. Jadi orang Islam ya silakan mendirikan atau melaksanakan ibadahnya, tetapi juga jangan dicampuri dengan ibadah-ibadah yang di luar dari Islam. Ya karena itu adalah toleransi antar umat beragama, tidak boleh menyatukan gitu, dalam artian menyatukan, mencampur baurkan, tapi menyatukan di sini adalah uh, ada satu toleransi di mana di masyarakat itu mereka bisa bergaul, mereka bisa berkomunikasi, mereka bisa silaturahmi satu sama lain tanpa menghilangkan mereka sukunya dari mana, ya tidak menghilangkan itu, atau agamanya apa, atau rasnya seperti apa, atau golongannya dari mana. Jadi kita menyatu itu tidak menghilangkan identitas kita sebagai anak bangsa. Misalnya katakanlah ada orang Buton, ya pergi sama di rumahnya orang Jawa, ya tidak perlu menghilangkan logat atau bahasa atau katakanlah identitas Anda sebagai orang Buton gitu. Atau orang Jawa tidak perlu menghilangkan identitas itu, atau orang Islam pergi di rumahnya orang Kristiani tidak perlu menghilangkan itu, bilang bahwa saya ini adalah Muslim. Kalau katakanlah dia mau ingin ibadah, silakan, saya juga mau ingin ibadah. Atau katakanlah kita bercerita tentang masalah bangsa, bagaimana menyatukan kepentingan-kepentingan yang ada. Saya kira toleransi itulah yang harus dibangun, tapi tidak dalam artian mencampur baurkan sehingga merusak keyakinan seseorang. Iya boleh kalau katakan dalam hal budaya misalnya. Dalam hal budaya misalnya ada pedang ya yang model dari Sumatera, ada pedang model dari Jawa, ada pedang model dari Sulawesi, bisa disatukan sebagai nilai budaya, ya boleh. Tapi dalam hal keyakinan beragama, itu akan susah disatukan, bahkan itu akan terjadi konflik, ya. Oleh karena itu, perbedaan antar umat beragama itu harus disikapi dengan dewasa. Ya, tidak boleh mengganggu umat agama yang lain yang sedang menjalankan ibadah. Begitu juga kita tidak boleh juga memasuki rumah ibadah mereka. Ya, kalau katakanlah di situ memang tidak ada kepentingan ibadah kita di dalamnya, bahkan bisa bertentangan. Ya, silakan mereka melakukan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Kita juga melakukan ibadah sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Mereka lebaran, silakan lebaran dengan tidak melukai, membuat teror, membuat ancaman atau mengeluarkan kata-kata yang sifatnya menyakiti perasaan mereka. Ya tentu disitulah letaknya kita dalam perbedaan dengan bertoleransi. Gitu. Kemudian di sini ada integrasi dan disintegrasi. Kebalikan dari integrasi adalah disintegrasi. Jika integrasi diartikan penyatuan, keterpaduan antar elemen atau unsur yang ada di dalamnya, maka disintegrasi dapat diartikan adalah ketidakpaduan, keterpecahan di antara unsur-unsur yang ada. Jika integrasi terjadi konsensus, maka disintegrasi dapat menimbulkan konflik atau perseteruan atau pertentangan. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kalau dalam perbedaan itu yang ditonjolkan adalah sebuah perbedaan, dengan mempertajam perbedaan itu, maka akan terjadi disintegrasi. Ya katakanlah misalnya begini, kita diskusi di daerah A kotanya lebih sejahtera, lebih diperhatikan oleh pemerintah, di daerah B kurang diperhatikan. Maka ini akan terjadi apa? Kecemburuan sosial. Kalau begitu kami akan melakukan sebuah gerakan-gerakan dengan melawan pemerintah. Tentu ini akan merugikan bangsa dan negara kita kalau kita berbicara hal itu. Tapi kalau kita berbicara bagaimana, oh daerah ini punya sumber daya di sini, sumber daya alam. Bagaimana kalau sumber daya alam ini kita jual ke daerah B agar ekonomi kedua daerah itu bisa berkembang. Inilah yang kita lihat bagaimana membangun sebuah negara itu dengan tidak mempertajam sebuah perbedaan, karena semakin tajam kita menggali sebuah perbedaan itu maka akan terjadi ya minimal tidak rasa tidak enak di dalam hati. Kalau sudah tidak enak dalam hati ya bisa jadi adalah
terjadi gejolak. Ya, kalau sudah terjadi gejolak bisa jadi terjadi konflik, konflik batin atau konflik fisik gitu. Kemudian disintegrasi bangsa adalah memudahnya kesatu paduan antar golongan. Jadi tidak ada lagi kesatuan. Ya karena yang dilihat tadi adalah bagaimana melihat nilai-nilai yang bertentangan antara daerah satu dan daerah lain, antara agama satu dan agama lain. Itu yang selalu ditonjolkan sehingga apa? Ya antara kelompok lain dan kelompok yang satu itu terjadi ketidakenakan gitu. Ya terjadi ketidakharmonisan. Ya mereka mereka menganggap bahwa kita ini dihina oleh kelompoknya mereka sendiri. Ya padahal dalam ajaran apapun kita tidak boleh menghina karena menghina itu adalah perbuatan tercela. Dalam ajaran apapun kita menghina. Yang punya hak untuk menghina itu adalah Tuhan ya. Karena kita ini adalah makhluk yang hina gitu. Makhluk yang memang diciptakan ya dari cairan yang hina gitu. Ya jadi kita manusia ini adalah manusia yang hina. Ya yang menjadikan kita mulia karena kasih sayang dari Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, tentu ini yang harus kita pahami bersama bahwa uh, memudarnya memudarnya persatuan bangsa ini hanya karena kelompok-kelompok tertentu yang selalu mempertajam atau memperuncing sebuah perbedaan yang ada. Kemudian selanjutnya adalah gejala disintegrasi merupakan hal yang dapat terjadi di masyarakat daerah atau di negara. Masyarakat suatu bangsa pastinya menginginkan terwujudnya integrasi atau penyatuan. Ya, namun dalam kenyataan yang terjadi kadangkala justru terjadi disintegrasi. Disintegrasi memiliki banyak ragam. Ada terjadi pertentangan visi, terjadi perkelahian, tawuran antar remaja, tawuran antar pemuda, pemuda di kelurahan A, di kelurahan B, pemuda di desa A, di desa B, hanya karena perbedaan misalnya tapal batas, mereka tidak bisa duduk bersama, kemudian terjadi perang, terjadi kerusuhan, atau terjadi revolusi, atau terjadi perang hanya karena perbedaan pandangan mereka sehingga mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Apa yang terjadi? Dampak negatifnya semuanya akan rasakan. Ya api ketemu api ya jadinya arang gitu. Ya antara daerah pemuda satu dan pemuda yang lain konflik, apa yang terjadi? Maka tidak akan terjadi uh, hal yang baik. Yang terjadi adalah hal yang buruk, baik itu yang memulai maupun yang terkena dari dampak itu sendiri. Oleh karena itu, konflik, kerusuhan, tawuran antar pemuda atau katakanlah perang ya atau pertentangan fisik itu harus dihindari. Dengan apa? Dengan melihat satu persamaan kita, apa yang harus kita tumbuhkan, apa yang harus kita kembangkan, apa yang harus kita tanamkan agar kita bisa sama-sama hidup harmonis, sama-sama hidup damai, toleransi dalam sebuah daerah atau sebuah negara sehingga kita bisa tidur yang enak, beraktivitas yang bagus, kemudian menjalankan ibadah dengan baik, dengan khusyuk dan lain sebagainya. Itu saja yang bisa saya berikan, semoga dapat memberikan manfaat kepada kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.